kita semua. Kami kelompok 4 masyarakat Indonesia mempresentasikan hasil dari penelitian kami yang berjudul Eksplorasi Kehidupan untuk Masyarakat Kalimantan di Daerah yang Maju tahun 2024. Adapun anggota kelompok kami ada Indonesia, ada Laurentina Putri dan berbagai pihak. Namun ada masalah yaitu Indonesia sebagai negara dengan negara yang menyimpan kekayaan budaya yang tidak ternilai yang adanya. Masyarakat lainnya di daerah merupakan salah satu dari sekian banyak kelompok etnis yang mendiami Indonesia dengan warisan budaya yang sangat bangga. Kehidupan yang berbeda masyarakat berbeda dengan bagian dari sejarah dan identitas lokal mereka. Masyarakat lainnya di daerah dan kelas sosial memiliki sejarah dan kultur yang berbeda. Salah satu sejarah yang disebut adalah yang merupakan perbuatan kesukaan diri dan simbol kebudayaan diri. Istana itu dibangun pada 26 Agustus tahun 1948 dan selatan kalau dari 1991 adalah negara salah satu yang paling menonjol untuk menunjukkan keberadaan tragedi di kota Medan. Namun dengan pesatnya perkembangan zaman dan arus globalisasi, banyak aspek dari kegiatan internasional dan kebudayaan lokal mengancam satu perubahan sosial, ekonomi, dan teknologi membawa dampak signifikan terhadap cara hidup dan nilai-nilai yang dikembangkan oleh masyarakat dari proses urbanisasi, modernisasi, serta pengaruh media massa dan budaya global telah menciptakan wisata yang berpotensi regenerasi yang mengakibatkan penyelesaian dan tradisi dan budaya bangsa. Oleh karena itu, pandang itu digerakkan untuk memberikan pembangunan yang lanjutan dalam tentang kehidupan dan kegiatan yang terjadi di daerah yang menurut pada tahun 2024. Melalui program ini diharapkan dapat menjadi komunikasi yang kompetitif tentang kehadiran tradisi dan sejarah tentang perkembangan sosial menjadi sebuah masyarakat Indonesia. Adapun membuat masalah dalam penelitian ini yaitu bagaimana cara tentang kehidupan dan kembali masyarakat Kalimantan di daerah yang pada tahun 2024. Apa saja yang menjadi deklarasi yang masih dilaksanakan oleh masyarakat Kalimantan dan bagaimana penelitian dalam perkembangan sosial kemudian keadilan dengan mereka berinteraksi baik dengan lingkungan manusia. Keberadaan cara harus dapat dijelaskan baik hal ini menunjukkan peneliti dalam bidang kajian, baik peneliti terlibat secara aktif maupun pasif. Nah, terkait pembuatan yang pertama itu data primer yaitu observasi wawancara. Kemudian data selanjutnya yaitu data dalam yang dimana kita digunakan untuk membuka informasi dari berbagai sumber tertulis dan jurnal. Kayaknya terbatas dalam memperoleh konteks histori dan budaya yang dalam tentang masyarakat Kalimantan di daerah Medan lainnya. Ada teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif, di mana analisis kualitatif ini menyajikan data adanya manipulasi atau kemauan lainnya. Nah, tujuan dari penelitian ini untuk memperoleh gambaran yang utuh mengenai sesuatu visual yang jelas fenomena-fenomena yang terjadi. Oleh karena itu, dalam menggunakan teknik analisis ini, peneliti mendiskusikan dan menganalisis hasil penelitian yang dilakukan tentang analisis eksplorasi kehidupan dan kebudayaan masyarakat Kalimantan di daerah Maipun dan tahun dari kehidupan. Adapun hasil dan pembahasan yang pertama itu tentang gambaran umum tentang kehidupan
dan Kebudayaan Masyarakat Melayu Daily di daerah Medan Maimun pada tahun 2024, di mana setelah melakukan wawancara dan penelitian dari beberapa masyarakat, khususnya masyarakat di daerah Medan Maimun, yaitu Ibu Agnes yang berusia 48 tahun dan Bapak Herman yang berusia 56 tahun, dan salah satunya lagi yaitu Abdul Sanjani yang merupakan salah satu pengelola penduduk wisata yang ada di Istana Maimun, Kota Medan. Dan populasi penduduk di Kecamatan Medan Maimun ini berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik tahun 2023 berjumlah 49.708 jiwa dengan jumlah penduduk laki-laki berjumlah 24.293 dan perempuan 25.419 jiwa. Nah, mayoritas penduduk di daerah Medan Maimun ini menganut agama Islam dan Kristen dengan berbagai profesi seperti PNS, pegawai swasta, TNI atau Polri, pedagang, petani dan segala lainnya, dan sebagai nelayan. Nah, populasi masyarakat yang menganut suku Melayu di daerah Kecamatan Medan Maimun ini berkisaran 4.000 sampai 60 jiwa. Yang ada juga di daerah tersebut terdapat suku lain seperti suku Tionghoa, Jawa, dan India. Nah, masyarakat Melayu Daily yang merupakan bagian dari kelompok etnis Melayu di Indonesia, terutama di daerah Medan Maimun, memiliki beberapa kebiasaan dan tradisi unik yang masih dijalankan hingga saat ini. Nah, di antaranya itu ada istiadat pernikahan, di mana pernikahan dalam masyarakat Melayu Daily ini masih diatur oleh adat istiadat yang kaya dan beragam, mulai dari tukar cincin, kemudian dari prosesi lamaran hingga upacara pernikahan yang melibatkan banyak adat dan tradisi turun temurun. Kemudian ada adat berpantun. Nah, pantun ini merupakan salah satu bentuk puisi lisan tradisional yang masih dijaga keberadaannya dalam budaya Melayu Daily. Pantun digunakan dalam berbagai situasi, termasuk dalam acara-acara adat, perayaan ataupun pertemuan keluarga. Kemudian ada makanan tradisional. Nah, masyarakat Melayu Daily masih menjaga keberlangsungan masyarakat tradisional mereka, seperti bubur pedas, rendang, gulai, sate, dan kue-kue tradisional Melayu seperti kue lapis, kue putu, dan kue talam. Nah, kemudian ada berkumpul di rumah, di mana masyarakat Melayu Daily ini cenderung memiliki tradisi berkumpul dalam rumah sebagai cara untuk mempererat hubungan kekeluargaan. Kemudian ada busana adat. Nah, busana adat Melayu Daily ini seperti baju kurung, baju kode, dan songket, dan masih sering dipakai di acara-acara tertentu. Yang lain itu ada seni dan kesenian tradisional. Nah, seni dan kesenian tradisional itu seperti tari japit, tari piring, dan tarian-tarian yang lain yang masih dijaga dan dipertunjukkan dalam acara-acara adat atau keagamaan. Ada bertemu yaitu nilai penting dalam budaya Melayu Daily mengunjungi rumah orang lain, terutama pada hari-hari besar atau saat acara khusus yang sebagai suatu kewajiban sosial dan merupakan bagian dari menjaga hubungan baik antar sesama. Itu masih ada sifat-sifat yang khas yang selalu mereka lakukan seperti dengan alat musik merupakan salah satu ciri khas dari suku Melayu Daily. Baik, untuk selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Bapak yang sudah menjelaskan. Selanjutnya saya akan kepada baik, selanjutnya kita lanjut budaya dan tradisi. Yang dilestarikan dalam masyarakat Melayu Daily berdasarkan tradisi ini masih dijaga dan diwariskan secara turun-temurun dalam masyarakat Melayu Daily, khususnya di daerah Medan Maimun. Meskipun beberapa di antaranya mungkin mengalami perubahan atau penyesuaian seiring berjalannya waktu, merupakan budaya nasional yang mudah seiring perkembangan zaman. Masyarakat Melayu Daily di daerah Medan Maimun sering mengadakan berbagai perayaan acara adat yang penting dalam kehidupan mereka. Beberapa di antaranya yaitu perayaan Hari Raya Idul Fitri. Perayaan Raya Idul Fitri itu Melayu Daily merayakan dengan tradisional. Mereka biasanya melakukan sholat Id di pagi hari lalu berkumpul bersama keluarga dan sanak saudara untuk saling memaafkan. Dari sini saling berkunjung antar rumah dan memberikan hadiah kepada anak-anak juga menjadi bagian dari perayaan ini. Nah, selanjutnya itu perayaan Idul Adha. Perayaan Idul Adha sama halnya dengan Hari Raya Idul Fitri. Yang kedua yaitu Hari Maulid Nabi. Perayaan Maulid Nabi yang memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW juga dirayakan oleh masyarakat Melayu Daily. Mereka biasanya mengadakan acara membaca maulid, ceramah keagamaan, dan berbagai kegiatan sosial dan kebudayaan. Yang keempat yaitu ada istiadat pernikahan. Acara pernikahan yang budaya Melayu Daily adalah peristiwa yang sangat penting dan dihormati. Profesi pernikahan ini biasanya melibatkan berbagai tahapan mulai dari profesi lamaran, tukar cincin, hingga akad nikah dan resepsi pernikahan yang meriah.
masyarakat terkait melakukan upaya kepada seorang bayi dan mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga saya dilakukan oleh masyarakat PDI. Dalam acara ini biasanya saya menerima korban di seperti itu tentunya dibagi kepada keluarga, kerabat dan yang membutuhkan. Yang kedua itu perayaan adat lokal. Selain perayaan yang bersifat keagamaan atau nasional, masyarakat PDI juga memiliki perayaan adat lokal seperti perayaan Maulid Nabi, perayaan siraman, asli pengantin, dan perayaan tahun baru. Masyarakat PDI di daerah Medan Maimun seperti masyarakat lain di Bandung yang memiliki sebutan budaya yang dijunjung tinggi. Berikut adalah beberapa di antaranya. Yang pertama, keramahan dan sopan santun. Yang kedua, keluarga memiliki peran sentral dalam kehidupan masyarakat PDI. Yang ketiga, nilai-nilai keagamaan, terutama dalam Islam sebagai mayoritas agama kalangan masyarakat PDI. Yang keempat, kesetiaan dan kehormatan adalah nilai yang dihargai dalam budaya PDI. Yang kelima, konsep gotong royong. Yang keenam, ketulusan dan kejujuran dalam berinteraksi dengan orang lain. Yang ketujuh, berdampingan dan beragam etnis dan agama. Mereka menghargai keberagaman dan melakukan toleransi antar agama dan etnis. Selanjutnya itu peran kebudayaan dalam perkembangan sosial dan ekonomi masyarakat PDI. Perubahan sosial dan budaya memiliki yang signifikan terhadap pola hidup masyarakat PDI di wilayah Medan Maimun. Beberapa perubahan tersebut meliputi seperti wilayah lain di Indonesia. Medan Maimun juga mengalami proses urbanisasi dan modernisasi yang cepat. Pertumbuhan kota, perkembangan infrastruktur, dan masuknya dan berbagai hal dalam membuat cara hidup masyarakat secara menyeluruh. Mulai dari Medan Maimun sering menggunakan bahasa Melayu dalam berkomunikasi sehari-hari di dalam keluarga. Dengan melakukan hal ini, mereka mendorong generasi muda untuk terus menggunakan bahasa ibu mereka dan membantu pentingnya melestarikan konsep bahasa. Pertemuan keluarga dan komunitas menjadi kesempatan penting untuk mempertahankan tradisi dan nilai budaya. Selama acara-acara seperti ini, cerita-cerita terpenting dalam keluarga dan tradisi itu sering dibagikan kepada masyarakat yang ada di PDI. Hal ini membantu memperkuat ikatan sosial antar generasi dan memastikan bahwa pengetahuan tentang budaya PDI terus disampaikan. Selanjutnya di media sosial. Media sosial akan menjadi alat yang berguna dalam mempromosikan bahasa dan tradisi PDI di era modern ini. Masyarakat dapat menggunakan platform seperti Instagram atau YouTube untuk memberikan informasi tentang juga dapat memanfaatkan media sosial untuk mengorganisir acara-acara budaya dan aktivitas komunitas. Mengadakan pertunjukan budaya dan seni tradisional PDI adalah cara lain untuk mempertahankan warisan budaya melalui tarian, musik, teater, dan seni rupa tradisional. Masyarakat dapat memperlihatkan keindahan dan kekayaan budaya mereka kepada generasi muda dan masyarakat luas. Selanjutnya saya kembalikan kepada Baik, terima kasih kepada Ibu. Untuk bagian kesimpulan saya serahkan kepada Bapak. Baik, terima kasih kepada Bapak. Jadi kesimpulan dari kelompok kami tentang penelitian kami yaitu berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa beberapa hal yaitu masyarakat Melayu di Medan Maimun masih menjaga nilai-nilai budaya dan tradisi mereka dengan baik. Meskipun terdapat pengaruh dari modernisasi dan globalisasi, banyak tradisi seperti adat istiadat perdagangan, upacara keagamaan, dan kegiatan budaya masih dijalankan dengan penuh semangat. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa masyarakat Melayu tetap menjaga nilai-nilai seperti keramahan, gotong royong, keagamaan, dan kejujuran. Nilai-nilai ini menjadi fondasi kuat dalam kehidupan sehari-hari dan membentuk identitas budaya yang kuat. Dan juga kebudayaan Melayu ini memiliki peran yang penting dalam pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat. Nah, warisan budaya menjadi daya tarik wisata. Penelitian ini telah memberikan gambaran yang mendalam tentang kehidupan dan budaya masyarakat Melayu di daerah Medan Maimun pada tahun 2024. Dan juga berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa meskipun terjadi perubahan sosial dan pengaruh globalisasi, masyarakat Melayu tetap teguh dalam mempertahankan nilai-nilai budaya dan tradisi mereka. Keberagaman budaya dan kekayaan warisan lokal menjadi bagian integral dari identitas mereka yang diwariskan dari generasi ke generasi. Oleh karena itu, upaya pelestarian dan pengembangan budaya Melayu ini perlu terus didorong melalui kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan pemangku kepentingan lainnya. Dengan demikian, kehidupan dan budaya masyarakat Melayu dapat terus berkembang dan dijaga menjadi aset berharga bagi bangsa Indonesia dan secara keseluruhan. Baik, saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada rekan saya sudah mempresentasikan